Salam ASN Kabupaten Toli-Toli. Berikut cara penginputan aplikasi e-kinerja. Pertama, buka browser Anda. Kemudian klik alamat laman e-kinerja. Alamatnya adalah https://bkpsdm-datartolis.com/e-kinerja. Kemudian, masukkan username Anda. Username Anda adalah nomor induk pegawai. Masukkan password. Klik login. Selanjutnya kita masuk ke menu edit profil. Edit profil adalah fitur untuk melihat profil data lengkap setiap pegawai, namun tidak dapat dirubah. Yang dapat dirubah adalah password jika diinginkan untuk dirubah. Kemudian pegawai wajib mengisi atasan langsung atau pejabat penilai, atasan 2 atau atasan pejabat penilai. Untuk kolom atasan 3 dikosongkan, kemudian klik simpan. Selanjutnya kita ke menu SKP. Menu SKP terdapat 4 fitur. Pertama, target dan realisasi tahunan. Kedua, SKP tahunan bawahan. Ketiga, target dan realisasi bulanan. Keempat, SKP bulanan bawahan. Langkah selanjutnya kita ke menu SKP, yaitu target dan realisasi tahunan. Sebelum menginput SKP tahunan, pegawai dapat membuat periode tahunan terlebih dahulu dengan cara klik tanda tambah pada posisi kiri atas kolom untuk membuat periode. Masukkan tanggal, bulan, tahun, periode awal tahun SKP. Kemudian, masukkan akhir tahun SKP. Setelah set tanggal, kemudian klik simpan. Setelah membuat periode SKP, pegawai dapat mengisi target SKP tahunan pada periode yang dimaksud, yaitu dengan cara mengklik tabel target SKP. Klik tanda tambah untuk menginput SKP tahunan. Kemudian, klik kolom SKP tahunan atasan. Pilihlah salah satu kegiatan atasan yang sudah direncanakan di target tahunannya. Kemudian, masukkan target kegiatan tahunan di dalam kolom kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan yang direncanakan harus terkait dengan kegiatan atasan. Input target kuantitas dan pilih satuan kuantitas. Input target waktu dalam satuan bulan. Input biaya jika terdapat biaya. Setelah melakukan set, kemudian klik simpan. Kemudian cara mengisi target SKP untuk fungsional tertentu. Klik tanda tambah. Isilah kolom kegiatan tahunan. Di sebelah kanan terdapat butir kegiatan jabatan. Pilihlah salah satu kegiatan yang berada di butir jabatan yang akan kita rencanakan dengan cara klik kolom salin. Otomatis kegiatan tahunan akan terisi. Isilah target kuantitas. Kemudian, angka kredit dan angka kredit total akan terisi dengan sendirinya. Isilah target waktu dalam satuan bulan. Kemudian, isi biaya jika ada. Selanjutnya, klik simpan.
Untuk mencetak, klik cetak pada kanan atas tabel. Pilihlah lokasi toli-toli. Kemudian klik cetak. Cetaklah formulir sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Selanjutnya, realisasi SKP tahunan. Realisasi SKP tahunan berada pada kolom SKP di fitur target dan realisasi tahunan. Realisasi SKP tahunan berasal dari laporan kinerja SKP yang diisi atau yang diinput harian atau laporan harian kinerja SKP. Hanya laporan kinerja yang tidak diproses yang masuk sebagai realisasi SKP tahunan. Pada periode SKP tahunan, pilihlah tabel realisasi. Pada sebelah kanan, ada kolom input biaya dan waktu. Kemudian, isi kolom realisasi. Biaya jika ada, realisasi, input realisasi, waktu. Kemudian klik simpan. Hasil realisasi dapat dicetak pada kanan bawah. Klik cetak. Pilih toli-toli, klik cetak. Cetaklah realisasi SKP tahunan. Setelah selesai menginput target dan realisasi tahunan, selanjutnya ke menu SKP bulanan. SKP bulanan adalah fitur bagi pegawai untuk membuat target bulanan yang akan dicapai, sekaligus melihat realisasi bulanan yang telah dicapai. Caranya adalah pilih menu SKP, pilih target dan realisasi bulanan. Klik tanda tambah pada posisi kiri di atas tabel untuk menginput periode bulanan yang akan diinput target bulanannya. Pilih tahun dan pilih bulan yang akan dibuat periode bulanannya. Pada kolom bulan, pilih angka 1 untuk bulan Januari, angka 2 untuk Februari, dan seterusnya. Selanjutnya, klik simpan. Selanjutnya, cara menginput target SKP bulanan. Target SKP bulanan adalah menu bagi pegawai untuk menginput target kegiatan SKP bulanan berdasarkan SKP tahunan. Caranya, pilih pada tabel target SKP bulanan. Kemudian, klik tanda tambah pada kiri atas tabel. Pilih SKP tahunannya yang akan dilaksanakan di bulan periode yang dimaksud. Klik ya jika memiliki turunan kegiatan. Klik tidak jika tidak memiliki turunan kegiatan. Isi target kuantitas dan pilih satuan kuantitas. Pilih target waktu dalam satuan hari kerja. Isi biaya bulanan jika ada. Kemudian klik simpan. Klik cetak untuk melakukan cetak target SKP bulanan pada kanan bawah tabel. Pilih toli-toli, klik cetak. Berikut hasil formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil bulanan.
Setelah selesai menginput target SKP bulanan, selanjutnya ke menu SKP, pilih target dan realisasi bulanan. Realisasi SKP bulanan adalah menu bagi pegawai untuk melihat perkembangan realisasi SKP bulanan sekaligus menginput realisasi biaya dan waktu. Klik pada kolom realisasi bulanan. Untuk menginput realisasi waktu dan biaya dengan cara klik input waktu dan biaya. Input kolom realisasi biaya jika ada. Input realisasi waktu. Klik simpan. Menu selanjutnya ke laporan harian kinerja SKP. Laporan harian kinerja SKP terdapat 3 fitur, yaitu laporan harian kinerja SKP, laporan harian kinerja SKP bawahan, nilai harian bawahan. Kemudian klik laporan harian kinerja SKP. Laporan harian kinerja SKP adalah fitur bagi pegawai untuk menginput kegiatan SKP sebagai realisasi SKP bulanan dan SKP tahunannya. Kemudian cara menginput laporan harian kinerja SKP, yaitu klik kolom input laporan harian kinerja SKP yang berada di atas kiri kolom tabel. Masukkan tanggal pengisian. Kemudian input jam mulai dan jam berakhir kegiatan. Klik proses jika kegiatan yang dilakukan belum selesai dan masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Jika tidak membutuhkan waktu lagi, maka proses tidak usah dicentang. Input kegiatan harian SKP. Selanjutnya isi kuantitas dan satuan kuantitasnya. Untuk satuan kuantitas dan kuantitas disesuaikan dengan kuantitas tahunan yang direncanakan. Kemudian pilih klasifikasi SKP bulanan dan klasifikasi SKP tahunan. Untuk mengisi klasifikasi SKP bulanan harus sesuai dengan klasifikasi SKP tahunan. Jika tidak sesuai, maka nilai realisasi tidak terbaca pada SKP tahunan. Kemudian klik simpan. Pada tabel laporan harian terdapat status proses. Akan menampilkan proses jika kegiatan harian yang diinput masih proses. Dan status kesesuaian didapatkan dari atasan. Setelah selesai menginput laporan harian kinerja, pegawai wajib mencetak laporan harian dengan cara klik tanggal periode, bulan, tahun, dan klik cari. Kemudian cetak laporan harian. Pilih lokasi Anda, klik toli-toli, kemudian klik cetak. Laporan harian prestasi kerja pegawai negeri sipil dapat dicetak jika atasan sudah menilai atau mengisi nilai indikator kegiatan bawahannya. Setelah atasan mengisi nilai indikator bawahan, maka pegawai dapat mencetak laporan harian dengan klik cetak laporan harian. Dalam tabel terdapat laporan harian tugas tambahan. Laporan harian tugas tambahan adalah menu bagi pegawai untuk input tugas tambahan. Tugas tambahan yang diinput akan tampil pada realisasi bulanan dan realisasi SKP tahunan. Pada menu tugas tambahan digunakan untuk menginput nama tugas tambahan beserta SK tugas tambahan tersebut dengan cara klik input, kemudian input tanggal, masukkan kegiatan tugas tambahan yang dimaksud beserta nomor SK tugas tambahan.
kemudian isi kuantitas dan satuan kuantitas. Kemudian klik simpan. Tugas tambahan tersebut juga harus diinput di laporan harian SKP. Selanjutnya ke menu non-SKP. Laporan harian non-SKP adalah menu bagi pegawai untuk input kegiatan yang tidak terkait dengan tugas jabatan atau non-SKP. Caranya, klik menu non-SKP, kemudian klik laporan harian non-SKP. Klik input yang ada pada kiri atas tabel. Input tanggal, input kegiatan di kolom produktivitas, kemudian isi kuantitas, pilih satuan kuantitas, input jam, mulai dan jam selesai, kemudian klik simpan. Dalam tabel juga terdapat kolom kreativitas. Kreativitas adalah menu bagi pegawai untuk input kreativitas. Kreativitas yang diinput akan tampil pada realisasi SKP tahunan. Klik input pada kiri atas tabel, input tanggal, bulan, tahun, input kegiatan kreativitas, isi kuantitas dan satuan kuantitas. Klik simpan. Pada tabel terdapat menu disposisi. Disposisi adalah menu bagi pegawai untuk mendisposisi satu kegiatan kepada bawahannya. Pada dashboard bawahan ada tanda orange yang berkedip-kedip di atas kanan tabel. Jika ada angka 1, maka ada disposisi yang masuk untuk bawahan dari atasannya. Langkah selanjutnya, cara atasan menilai bawahannya. Pertama, klik laporan harian kinerja SKP. Kemudian, klik laporan harian kinerja SKP bawahan. Kemudian, klik view detail. View detail ini gunanya untuk atasan dapat melihat kegiatan harian yang bawahan input atau yang telah dilaporkan. Klik tutup. Centang kesesuaian kegiatan harian yang telah diinput di kolom kesesuaian. Selanjutnya ke fitur nilai harian bawahan. Klik laporan harian kinerja SKP, kemudian nilai harian bawahan. Cari nama bawahan yang ingin dinilai, input tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian klik cari. Berikut tampilan laporan harian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Untuk memberikan nilai bawahan, maka klik input nilai harian yang berada di atas kanan kolom nilai indikator. Untuk range nilai yang diberikan sesuai dengan Perbuk TPP tahun 2018. Masukkan nilai kebenaran hasil pekerjaan. Masukkan nilai ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Masukkan nilai ketepatan penggunaan bahan atau perlengkapan. Kemudian klik simpan. Setelah nilai indikator terisi, bawahan dapat mencetak laporan harian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Selanjutnya cara menilai SKP bulanan bawahan, yaitu klik menu SKP, kemudian klik SKP bulanan bawahan. Pilihlah salah satu nama bawahan yang akan dinilai. Kemudian klik nilai kuantitas bawahan. Untuk memberikan nilai kualitas bawahan, klik kolom input kualitas. Masukkan nilai
Nilai yang diberikan sesuai dengan range penilaian yang sudah ada terdapat di aplikasi. Masukkan nilai, kemudian klik simpan. Jika atasan sudah selesai memberikan nilai realisasi SKP bulanan pada bawahan, klik tanda approve jika menyetujui kegiatan tersebut. Berikut ke menu SKP. Klik SKP tahunan bawahan. Klik salah satu nama bawahan. Kemudian klik tanda realisasi yang ada di sebelah kiri. SKP tahunan bawahan adalah menu untuk atasan melihat realisasi SKP tahunan bawahan yang telah dikerjakan dalam periode Januari sampai dengan Desember. Di realisasi SKP tahunan bawahan, atasan juga dapat memberikan nilai kreativitas bawahan jika memiliki kreativitas. Caranya, klik input nilai kreativitas. Masukkan nilai kreativitas, kemudian klik simpan. Selanjutnya ke menu perilaku bulanan. Klik nilai perilaku bulanan bawahan. Pilihlah salah satu nama bawahan, kemudian pilih tahun, klik cari. Atasan dapat memberikan nilai perilaku bulanan pada bawahan dengan cara pilih bulan, kemudian klik input. Kemudian isilah nilai orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan jika memiliki jabatan. Kemudian klik simpan. Untuk penginputan Januari sampai dengan Desember, nilai rata-rata akan terakumulasi dengan sendirinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi pengguna aplikasi e-Kinerja. Salam ASN Kabupaten Toli-Toli.